Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Welmi Betanu dalam pelajaran prakarya. Nah anak-anak, dari minggu kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang serat alam. Hari ini kita tidak lagi membahas tentang serat alam, tapi kita sudah masuk pada pembelajaran yang berikut, yaitu tentang kerajinan tekstil. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Hari ini materi kita yaitu tentang kerajinan tekstil. Nah, kalau kita berbicara tentang kerajinan tekstil ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Yang kedua tentang jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, dan yang terakhir adalah proses produksi kerajinan tekstil. Tetapi hari ini kita hanya membahas tentang fungsi dan prinsip dari kerajinan tekstil. Oke anak-anak, silakan anak-anak menonton tayangan video berikut ini. Menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan tekstil sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. 2. Memahami prinsip, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Mengalami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan tekstil berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 4. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan tekstil daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Mari amatilah gambar aneka karya berikut. Coba teliti dengan seksama. Apa teknik yang digunakan untuk membuat karya kerajinan ini? Ketepatan bahan dan produk tekstil dari kerajinan tersebut? Apa kesan yang kamu dapatkan? Perhatikan gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3, gambar nomor 4, gambar nomor 5, gambar nomor 6. Ya, ini semua adalah kerajinan bahan tekstil. Pada bab 1 telah dipelajari bersama kerajinan dari bahan serat dan pengemasannya. Selanjutnya, pada bab 2 kita mempelajari berbagai teknik kerajinan tekstil untuk dapat dihasilkan produk kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dengan berbagai kegunaan atau nilai fungsi. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang, pakan, dan lungsi dengan beragam pola jalinan. A. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional serta memiliki nilai keindahan. Fungsi penghias, fungsi benda pakai, fungsi kelengkapan ritual, fungsi simbolik. Fungsi penghias. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah hiasan dinding teknik batik. Nah, gambar ini adalah berfungsi sebagai penghias. Fungsi penghias, kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda
atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contoh hiasan dinding. Fungsi benda pakai. Ini adalah gambar contoh fungsi sebagai benda pakai. Fungsi benda pakai kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris seperti di gambar ini. Fungsi kelengkapan ritual. Ini adalah gambar kain ulos pakaian adat. Fungsi kelengkapan ritual, kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya, ulos seperti gambar ini. Kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Fungsi simbolik. Ini adalah gambar tenun Sindelio sebagai penolak bala. Nah, fungsi simbolik kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya, tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbol seperti gambar tenun Sindelio ini. Kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk, contohnya seperti di gambar berikut ini. Ada tas, ada sendal yang dilukis dengan lukisan batik, ada dompet yang dilukis dengan lukisan batik. Dalam mengolah bahan dasar kerajinan, fungsi hias diperlukan. Sebuah teknik yang sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan tujuan dari pembuatan produk kerajinan. Tentunya, banyak teknik yang digunakan untuk bekerja dalam membuat kerajinan fungsi hias ataupun fungsi pakai. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan pun dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. Sebuah alat dapat mempercepat dan mempermudah produksi kerajinan. Peralatan yang digunakan juga bergantung pada kebutuhan penggunaan teknik tersebut. Teknik yang digunakan diantaranya adalah teknik jahit untuk tekstil menggunakan alat mesin jahit, teknik ukir untuk kayu menggunakan alat pahat, teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen, teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan jarum, dan lain-lain. Contoh alat yang digunakan untuk membuat kerajinan seperti contoh gambar di bawah ini. 1. Keterampilan tangan. Seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut perajin. Perajin yang telah disebutkan di atas adalah seorang profesional yang bekerja secara konsisten berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik, seperti halnya seorang mekanik. Teknologi hanya digunakan sebagai pendekatan yang membuat kerja lebih efisien, misalnya dengan alat-alat bantu kerja. Namun, tidak semata-mata semua pekerjaan kerajinan tekstil dapat dikerjakan dengan bantuan alat, meskipun dengan maksud agar dihasilkan produk kerajinan dengan jumlah banyak, misalnya batik tulis yang sepenuhnya dikerjakan secara manual. Sebagai pengrajin, dalam membuat produk kerajinan pada umumnya memiliki satu konsep karya yang dapat diproduksi lebih dari satu produk. Banyak produk yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Penggarapan produk tersebut dapat dikerjakan oleh beberapa orang atau beberapa tenaga kerja. Sebagai contoh, dalam memproduksi kerajinan batik dapat dikerjakan oleh beberapa tenaga kerja melalui pembagian kerja sesuai di bidangnya masing-masing, yaitu ada tenaga bagian membatik, mewarna, melorot, dan melakukan finishing. Oleh karena itu, dapat dikatakan seorang perajin membutuhkan orang lain yang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Dengan demikian, dari proses kegiatan tersebut dihasilkan produk kerajinan tekstil yang baik dan layak dipasarkan. Hasil karya kerajinan memiliki ciri khas yang unik dan menarik. Beberapa keterampilan tangan. Ini adalah gambar orang sedang mencanting. Mencanting merupakan unsur keterampilan dalam membatik. 2. Unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan baik bentuk 2 atau 3 dimensi, produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama, serta pusat perhatian sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Fungsi warna sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Ini adalah contoh produk 3 dimensi, ada tas, ada produk 2 dimensi. Unsur hiasan ornamen. Unsur hiasan ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. 1. Hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. 2. Hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Ragam hias merupakan identitas suatu daerah yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda dari daerah satu dengan lainnya. Ragam hias daerah diaplikasikan pada bermacam-macam benda seperti kain, ukiran, pada rumah dan perabotan rumah tangga, senjata tradisional, alat musik tradisional, busana daerah, serta aksesoris dan perhiasan. Ragam hias memiliki makna simbolik sehingga perajin perlu memahami tujuan dari pembuatan produk kerajinan dan memaknai ragam hias yang terkandung pada produk kerajinan tersebut. Namun ragam hias dapat dimodifikasi menjadi berbagai bentuk pengembangan atau penyederhanaan. Hal ini dilakukan untuk memperkaya produk sebagai bagian dari kerajinan inovatif. Unsur hiasan ornamen. Ini adalah ragam hias permukaan pada kain teknik sulam. Lalu ada ragam hias permukaan pada kain batik Medan. Lalu ada ragam hias struktur dengan teknik rajut. Demikian materi kita hari ini, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Sekian dan terima kasih, selamat pagi.